Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga selalu semangat dan selalu sehat. Baik, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para istri, dan para pengikut beliau yang insya Allah istiqomah di jalannya. Untuk pertemuan kita minggu ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang taharoh. Apa itu taharoh? Taharoh adalah bersuci. Ya, bersuci adalah sebagian dari iman. Atau pernah dengar istilah kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti itu ya. Karena kita sebagai umat muslim hendaknya selalu menjaga kebersihan dan juga kesucian, terutama dalam melaksanakan ibadah. Misalnya sholat. Mengapa bertaharah itu penting dan mengapa kita harus taharah dulu sih sebelum sholat? Nah, kita bahas pada materi hari ini ya. Untuk hari ini kita akan bahas 3 hal tentang fikih taharah, kemudian wudhu sebagai bentuk taharah dan ihsan dalam taharah. Baik, ada yang mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Bersuci, membebaskan diri dari kotoran dan najis, Taharah juga bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Sementara itu, menurut istilah, taharah adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi, hal-hal yang menyebabkan seorang muslim harus melakukan taharah adalah hadas dan najis. Apa itu perbedaan hadas dan najis? Kita bahas berikut. Hadas itu ada 2 macam. Ada hadas besar dan juga hadas kecil. Cara membersihkannya dengan cara wudhu, tayamum, maupun mandi wajib. Kemudian jenis-jenisnya, kalau hadas kecil itu seperti contohnya keluar angin, buang air, atau menyentuh yang bukan muhrim. Kemudian kalau hadas besar itu contohnya adalah misalnya haid, nifas, ataupun junub. Kalau najis itu ada 3 macam. Ada najis mukaffafah, ada najis mutawassitah, dan mughalazah. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dibasuh sampai hilang najisnya. Nah, tadi yang pertama adalah mukaffafah. Apa itu mukaffafah? Misalnya air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kemudian yang kedua adalah mutawassitah. Mutawassitah ini misalnya adalah kencing, tinja, nanah, darah, dan juga kotoran hewan. Yang ketiga itu adalah mughalazah. Misalnya jilatan anjing atau babi dan termasuk juga terkena kotorannya. Nah, untuk melakukan taharah atau bersuci, kita bisa menggunakan air. Kalau tidak ada air, kita bisa bertayamum menggunakan debu. Taharah yang menggunakan air itu ada 2 macam, yaitu mandi dan juga wudhu. Sementara yang menggunakan debu itu biasa kita kenal dengan istilah tayamum. Itu ya. Jadi, najis dan hadas. Hadas ada hadas besar dan hadas kecil. Najis ada 3 macam, seperti contohnya air kencing, atau kotoran hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan bahas tentang hukum taharah atau hukum bersuci. Nah, bersuci itu merupakan perkara yang paling penting dalam menunjang terlaksananya kewajiban kita. Yaitu apa? Kewajiban ibadah kita, yaitu sholat. Nah, tanpa adanya bersuci, tanpa kita taharah, maka ibadah sholat kita tidak akan sah. Demikian pula ibadah lainnya yang mensyaratkan kita harus dalam kondisi suci. Apabila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu, taharah itu hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat tidak diterima tanpa bersuci." Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda bahwa bersuci merupakan separuh dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis taharoh. Berdasarkan sifatnya, taharoh itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada taharoh hati dan taharoh fisik. Taharoh hati atau bersuci dengan hati yaitu bersuci dari syirik dan maksiat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, syirik misalnya percaya dengan selain Allah, mendatangi dukun, peramal, dan lain sebagainya. Jadi taharoh hati atau bersuci hati kita itu bersih jika kita tidak menduakan Allah. Bersuci dari syirik dan maksiat. Segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, takabur, dendam, dan iri harus dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Dengan cara bertaubat, kemudian berjanji tidak mengulangi dosa. Dan kita juga menyibukkan diri dengan beribadah seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat malam. Itu adalah taharoh hati atau bersuci dengan hati. Kemudian taharoh fisik atau bersuci dengan fisik yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. Yang sebelumnya tadi jenis hadas dan najis kita sudah bahas. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan taharoh dengan cara wudu dan mandi wajib. Hadas dan najis tidak hanya dihilangkan pada fisik manusia saja, tetapi juga yang berkaitan dengannya seperti pakaian kita, tempat ibadah kita. Taharoh fisik itu pun dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada taharoh hukmi dan taharoh hakiki. Taharoh hukmi yaitu mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya, seseorang yang tertidur itu menjadi tidak suci bukan karena secara fisik ada kotoran. Namun, saat kita tidur, kita kan tidak sadar. Barangkali ketika kita tidur, kita mengeluarkan angin misalnya atau buang angin dan lainnya. Sehingga ketika kita sudah berwudu, kemudian kita tertidur dan kita mau melaksanakan sholat, maka kita harus berwudu lagi. Berwudu kembali sebelum kita melaksanakan sholat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah taharoh hakiki, yaitu membersihkan diri dari najis, baik najis fisik, pakaian, maupun tempat. Cara melakukannya, bagaimana membersihkannya? Ya tergantung najis tersebut, jenis najisnya seperti apa. Kalau misalnya tadi najisnya kencing anak laki-laki, yang membersihkannya gimana? Ya disiram dengan air, seperti itu. Kemudian selanjutnya, wudu sebagai bentuk taharoh atau bentuk bersuci. Ya, salah satu bentuk taharoh atau bersuci yang paling sering kita lakukan sebagai seorang muslim adalah berwudu. Karena apa? Karena berwudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku tunjukkan kepadamu tentang amal yang menghapus kesalahan dan meninggikan kedudukan?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itulah ribat, dan itulah ribat." Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita itu mesti menjaga wudhu kita. Ribat itu apa tadi ribat? Ribat adalah keterikatan diri di jalan Allah. Artinya kita membiasakan wudhu dengan menyempurnakannya bernilai seperti jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, pahalanya besar dan hendaknya seorang muslim menjaga wudhunya atau selalu dalam keadaan suci atau kondisi suci. Kemudian tentang wudhu, ada rukun wudhu, ada cara berwudhu, ada sunnah berwudhu, dan lain-lain. Kita bahas dulu tentang rukun wudhu. Rukun wudhu, apa itu rukun?
rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Adapun rukun wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membasuh muka. Dari mana? Para ulama membatasinya mulai dari batas tumbuhnya rambut di sini ya, sampai dagu, bawah dagu, kemudian dari telinga kiri ke telinga kanan. Yang B, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala sebagiannya. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nabi SAW bersabda, celaka bagi kaki yang tidak dibasuh. Ia diancam neraka. Nah, rukun wudhu ini juga sesuai dengan Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Seperti itu. Nah, selain rukun wudhu, beberapa rukun wudhu di atas tadi, ada juga dua rukun yang digunakan ketika berwudhu, yaitu niat dan tertib. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Kemudian tertib yang dimaksud adalah berurutan. Jadi dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Menurut Abu Hanifah dan Malikiyah, melakukan wudhu dengan tertib hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian cara berwudu dari Humran budak Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Utsman minta diambilkan air wudu. Kemudian ia basuh kedua tangannya 3 kali, kemudian berkumur, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung, lalu membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali dan yang kiri seperti itu. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Dan kalian juga bisa lihat tata cara berwudu pada gambar berikut ini ya. Nah, ada urutan-urutannya seperti ini. Kemudian sunnah berwudu. Sunnah berwudu yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudu, berkumur, kemudian menyisir jenggot dengan jari-jari tangan, itu bagi laki-laki ya, kalau kita nggak punya jenggot. Kemudian mengulang basuhan sebanyak 3 kali, semuanya dimulai dari sisi kanan sebelum yang kiri. Selanjutnya menggosok, yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan ketika mengairi atau sesudahnya. Selanjutnya mengusap kedua telinga, membasuh bagian depan kepala dan memperpanjang basuhan di atas siku dan juga mata kaki. Setelah selesai semua, maka berdoa setelah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu dan menyempurnakannya kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 itu, dan dipersilahkan masuk dari mana saja. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu antara lain, 1. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan pembuangan. 2 jalan pembuangan itu bawah, nah tuh, misalnya kencing, tinja, angin, seperti itu ya. Nah itu harus berwudhu. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu ketika berhadas sehingga dia berwudhu. Kemudian yang B, tidur lelap
yang tidak menyisakan daya ingat. Jadi tidur yang benar-benar tidur lelep banget sampai mimpi indah gitu ya. Nah, bangun dari situ ketika mau sholat ya harus berwudu. Kemudian hilang akal baik karena gila, pingsan, ataupun mabuk. Misalnya pingsan, mabuk. Kalau kita mau melaksanakan ibadah, maka kita harus bersuci dulu atau taharah dulu. Nah, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Contohnya sebagai berikut. Menyentuh kubul dan dubur tanpa alas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Itu hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kemudian yang B, darah yang mengucur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah, maka berpaling dan berwudulah. Kemudian yang C, muntah yang banyak dan menjijikkan. Dari Abu Darda berkata bahwa Rasulullah SAW muntah lalu berwudu. Ia berkata, kemudian aku berjumpa dengan Sauban di Masjid Damaskus. Aku tanyakan kepadanya tentang ini. Ia menjawab, betul, saya yang menuangkan air wudunya. Yang D, menyentuh atau bersalaman dengan lawan jenis. Nah, itu juga kita harus berwudu kalau mau melaksanakan ibadah atau sholat. Kemudian yang E, berwudu, kita ngerasa udah berwudu nih, tapi kita ragu. Kira-kira wudhu kita masih ada nggak ya? Kira-kira masih terjaga nggak ya wudhu kita? Nah, jika seperti itu, berwudhu tapi ragu, itu bisa tidak membatalkan wudhu. Sehingga ia yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalnya itu tadi ragu, tapi kita belum yakin kalau ada sesuatu yang membatalkan wudhu kita, maka itu tidak batal. Tapi kalau kita ragu tapi yakin bahwa oh batal nih, wudhuku batal, nah berarti itu harus berwudhu. Seperti itu. Karena hadis Nabi SAW menyatakan, jika salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di perutnya, lalu dia ragu apakah sudah keluar sesuatu atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapati baunya. Nah, hukum wudhu ada dua, ada wajib dan sunnah. Kapan dia menjadi wajib? Wudhu menjadi wajib ketika 1. Sebelum melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang kedua, wudhu menjadi wajib apabila kita mau menyentuh Al-Quran. Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Nasai dan Daruqutni. Yang B, wudhu menjadi sunnah. Nah, wudhu itu menjadi sunnah ketika 1. Ketika kita zikrullah atau zikir kepada Allah. Pernah ada seseorang yang memberi salam kepada Nabi SAW yang sedang berwudu, dan Nabi tidak menjawab salam itu, sehingga menyelesaikan wudunya dan bersabda, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku menjawab salammu, kecuali karena aku tidak ingin menyebut nama Allah, kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, ketika hendak tidur, Nabi SAW bersabda, jika kamu mau tidur, hendaklah berwudu, sebagaimana wudu sholat. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang junub, yang hendak makan, minum, atau tidur. Yang keempat, ketika memulai mandi, dan kelima, memperbarui wudu setiap sholat. Itu. Manfaat wudhu itu apa sih? Kenapa sih kita harus wudhu, harus bersuci seperti itu. Manfaat wudhu yang pertama ya, wudhu itu adalah salah satu syarat diterimanya sholat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai dia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang B, wudhu menggugurkan dosa-dosa kecil bersamaan dengan menetesnya air bekas wudhu. Berwudhu juga bisa menjaga kesehatan. Nah, buktinya sekarang di tengah pandemi seperti ini kan tuh anjurannya
sering-seringlah mencuci tangan. Sebenarnya kalau dalam Islam, kita sebagai muslim itu sudah sering kita lakukan, sering kita laksanakan. Karena kita selalu berwudu 5 kali sehari, sholat, belum lagi ibadah sunnahnya, menjaga kesehatan. Kemudian anggota yang terkena air wudu akan bercahaya di akhirat. Masya Allah. Nah, jadi siapa yang nggak mau gitu ya? Yang selanjutnya, menjaga wudu bisa mengusir syaitan dan tanda dari kesempurnaan iman. Berikutnya, seseorang yang menyempurnakan wudu dengan membaca doa setelah wudu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Mau kan? Tentu mau dong. Saya juga mau gitu. Kemudian selanjutnya, ihsan dalam taharoh. Taharoh atau bersuci itu hendaknya dilakukan dengan baik dan benar, atau disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Apa maksudnya ihsan dalam taharoh? Nah, ihsan adalah melakukan sesuatu dengan menyempurnakan syaratnya, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya. Jadi ihsan dalam taharoh, misalnya ihsan dalam berwudu, ya kita harus melaksanakannya dengan sempurna dari syaratnya. Misalnya kalau berwudu syaratnya seperti apa, rukun berwudu harus baca apa, kemudian dari mana yang dibasuh. Nah, itu harus kita laksanakan semuanya. Nah, tentunya semua itu akan dapat ditunaikan oleh seorang hamba yang penuh dengan kesadaran dalam beribadah. Rasulullah SAW menjelaskan ihsan dalam sabdanya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun, jika engkau tidak bisa melakukannya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sedikit pembahasan tentang taharoh. Sebenarnya untuk fikih taharoh itu pembahasannya luas sekali, banyak yang harus kita bahas. Seperti saat ini yang terjadi di tengah pandemi, salah satu cara yang digunakan untuk menangani pandemi COVID-19 itu kan adalah dengan mencuci tangan dengan sabun, seperti yang tadi sudah saya katakan. Nah, tahukah kalian bahwa sabun itu adalah warisan dari peradaban Islam loh. Sarjana kimia muslim asal Persia yaitu Al-Razi berhasil menciptakan formula sabun. Sabun yang kita kenal hari ini adalah warisan dari peradaban Islam, papar Ahmad Y. Al-Hasan dalam bukunya Teknologi Transfer in the Chemical Industries. Pada saat itu, formula dasar telah ditemukan. Lalu bermunculanlah pengusaha-pengusaha di beberapa kota Islam seperti Palestina, Irak, Basrah. Sabun merupakan bahan yang dapat digunakan untuk menciptakan kebersihan badan dan juga pakaian kita. Terlebih lagi, menjaga kebersihan dan kesucian itu sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Seperti pada Quran Surah Al-Mudassir ayat 4 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Adik-adik, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, saya akan memberikan kisah tokoh inspirasi. Kisah tentang seorang Bilal bin Rabah. Pernah mendengar? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar Bilal bin Rabah? Ayo, apa? Baik, ketika kita menyebut nama Bilal bin Rabah, pasti kita terbayang tentang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Bagaimana tidak gitu ya, saat umat Islam masih berjumlah sedikit kala itu, seorang budak berkulit hitam kelam mengikrarkan diri telah beriman kepada Allah. Nah, nama lengkapnya Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah. Sekarang nama negerinya adalah negeri Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muazzin Ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan juga rambutnya lebat.
Ibunya adalah hamba sahaya atau budak dari milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu dia menemui Rasulullah dan mengikrarkan diri masuk Islam. Dia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Nah, nama Bilal bin Rabah biasanya kerap dikaitkan dengan azan. Kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasul SAW. Namun, ternyata kemuliaan Bilal tidak semata-mata karena azannya. Suara tapak terompah Bilal pernah didengar Rasulullah SAW di dalam surga. Masya Allah. Suatu hari pada waktu subuh, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang kuwajibkan diriku untuk mengerjakannya." Nah, jadi setiap selesai melaksanakan wudhu, biasanya Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunnah. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya, terus-menerus dalam setiap kesempatan. Nah, selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara wudhunya, yakni setiap batal dia berwudhu, batal wudhunya dia berwudhu kembali. Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Nah, tentang Bilal, Rasulullah SAW mengatakan, Bilal adalah seseorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Bilal wafat di Damaskus pada 20 Hijriah dan jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. Jadi kalau kalian mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah sudah wafat, Bilal itu tidak mau lagi azan. Seperti itu. Nanti di next kesempatan kita mungkin bisa membahas lebih jauh atau bercerita kembali tentang Bilal bin Rabah. Baik adik-adik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan boleh langsung saja chat atau tulis di komentar. Dan jangan lupa kalian absensi dengan cara tulis di kolom komentar nama lengkap kalian dan kelas kalian. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.